Pantatnya ini tertusuk paku, Pak. Betul, ya, yang tidur rahangnya tidak bisa ditutup. Kemudian padahal jam 7 itu harus bertugas. Penghargaan yang diraih KPU Temanggung ini sebenarnya sepertinya hampir semua divisi meraih prestasi gitu, Pak Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih semuanya. Kita kembali bersama podcast KPU Kabupaten Temanggung. Di sini kita akan obrolkan banyak hal seru terkait demokrasi, politik, pemilu, dan tentu saja pilkada. Dan hari ini, alhamdulillah kita syukuri bersama bahwa proses tahapan pemilu dan pilkada kita tahun 2024 telah berjalan sukses. Di Temanggung ini alhamdulillah juga tanpa ekses. Bahkan KPU Kabupaten Temanggung dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu berhasil meraih berbagai prestasi, baik dari KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Tengah. Tentu prestasi yang diraih KPU Temanggung ini tidak terlepas dari sosok nahkoda atau ketua dari KPU Kabupaten Temanggung. Untuk itu hari ini kita akan perkenalkan kepada Anda semua, kita akan ajak obrol sosok dari Ketua KPU Kabupaten Temanggung hanya di sini Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Langsung saja kita berkenalan dengan Pak Henry Sofian Rois. Apa kabarnya Pak Henry? Baik-baik, Mas. Ya, sehat-sehat juga. Terima kasih sudah kersorawuh di Obsesi Pak Henry. Iya, sama-sama sudah diundang di Obsesi. Ini adalah episode perdana rebranding kita untuk podcast KPU Kabupaten Temanggung, dan satu kehormatan kita bisa menghadirkan di episode perdana ini langsung Pak Ketua, Pak Henry Sofian Rois. Pak Henry, ini seperti yang kita ketahui, alhamdulillah di Temanggung pemilu dan pilkadanya sudah berhasil berjalan lancar, sukses, dan alhamdulillahnya tanpa ekses Pak Henry. Bonusnya adalah KPU dapat meraih berbagai penghargaan. Salah satunya nih bahkan yang pemirsa bisa lihat di meja kita nih ada penghargaan Piala Satker terbaik di Jawa Tengah. Ini diraih oleh KPU Kabupaten Temanggung tahun 2024. Nah, seperti apa nih kesan-kesannya Pak Henry terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita kemarin, Pak Henry? Ya, ini kan di tahun 2024 ini pertama kalinya dalam sejarah pemilu dan pilkada itu dilaksanakan dalam tahun yang sama. Jadi tahun 2024 yang pemilu pada bulan Februari lalu, kemudian yang pilkada pada bulan November di tahun yang sama. Jadi sebetulnya kami juga merasakan ini bukan pekerjaan yang ringan ya, pekerjaan yang berat. Kalau tahun-tahun dahulu kita pemilu sendiri, pilkada sendiri, untuk tahun 2024 ini dilakukan dari secara bersamaan. Namun demikian berkat kerjasama semua pihak ya, yang di KPU juga komisioner dan sekretariat, kemudian ada badan ad hoc baik PPK, PPS, KPPS juga beserta sekretariatnya. Kemudian kita juga kerjasama dengan stakeholder ya, ada Pemda, ada dari kepolisian, dari Kodim, dari semua pihak ya, termasuk peserta pemilu dan Bawaslu juga. Berkat kerjasama inilah sebetulnya akhirnya kita dapat melaksanakan pemilu dan pilkada dengan secara damai ya, secara sukses tanpa ekses, dan akhirnya semuanya juga bisa menerima dari hasil pemilu dan pilkada ini. Tidak ada sengketa, tidak ada yang protes dan lain-lain. Nah, ini saya kira merupakan kolaborasi yang baik sehingga kami bisa meraih sebagai sater terbaik atau satuan kerja terbaik ya dalam pemilu. Kemudian ketika pilkada kemarin, kita dalam pemilu itu sarket terbaik antara lain didukung oleh partisipasi yang tinggi ya, mencapai 91%. Kemudian juga tata kelola manajemen keuangan dan manajemen kearsipan yang baik dan sebagainya juga. Kemudian untuk pilkada alhamdulillah kita juga merebut berapa itu 5 gelar paling enggak ya, ada gelar sebagai di divisi hukum, divisi SDM, kemudian di kesekretariatan dan lain-lain. Nah, ini juga saya kira merupakan prestasi yang baik bagi kita di tengah beratnya pelaksanaan pilkada dan pemilu, tapi ternyata kita berhasil melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik itu. Oke, kalau kita lihat dari banyaknya penghargaan yang diraih KPU Temanggung ini sebenarnya sepertinya hampir semua divisi meraih prestasi gitu Pak Henry. Dari logistik kita dapat penghargaan, pertanggungjawaban keuangan dapat penghargaan, kemudian untuk teknis juga ada, JDIH untuk dihukum ada,
Sirekap ada, sosialisasi. Jadi intinya kelima divisi ini ada penghargaannya. Resepnya apa Pak Hendri untuk kemudian mendorong agar semua divisi akhirnya bisa mencetak prestasi yang ini mungkin bagi KPU kabupaten kota lain tidak semuanya bisa meniru hal ini? Ya, kalau kami sebenarnya nggak ada ya resep khusus bagaimana untuk melaksanakan bisa meraih penghargaan. Bahkan dulu kita bekerja itu juga orientasinya bagaimana melaksanakan tugas, kewajiban secara baik ya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian dalam pilkada maupun pemilu itu kan ada tahapan-tahapan ya, kita dibatasi tahapan, dibatasi waktu. Kalau sudah sampai deadline-nya ternyata tidak memenuhi, kita doyak-oyak dan lain-lain. Nah, kita berupaya melaksanakan semua tugas-tugas, juga masing-masing divisi kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya bagaimana mereka berimprovisasi, bagaimana mereka mengembangkan kreativitas, bagaimana mereka mensiasati pekerjaan-pekerjaan agar dalam tanda kutip berlangsung dengan baik. Kita serahkan ke masing-masing divisi. Saya kira itu yang menjadi kita bisa berhasil meraih sebagai sektor terbaik. Itu tidak ada resep khusus, tapi kami sebagai ketua juga mendorong agar masing-masing divisi itu bisa melaksanakan baik. Kalau ada kendala, kami berupaya untuk mencari jalan keluarnya ya. Saya juga selalu memantau apa kira-kira kendala di masing-masing divisi. Jika ada kendala ya saya berusaha mencari jalan keluarnya, dan setiap kendala, setiap ada permasalahan mesti ada jalan keluarnya ya. Dan selama ini yang saya alami jalan keluarnya itu harus kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak yang lain sehingga permasalahan itu selesai. Jadi saya kira tidak ada resep khusus, tapi kita bersama-sama berkolaborasi, mempunyai niat yang baik, mempunyai semangat yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaan itu. Baik, jadi yang tadi berkali-kali Pak Hendri tekankan yaitu adalah pentingnya kolaborasi dan sinergi gitu ya Pak Hendri ya. Bahkan bukan hanya kolaborasi internal KPU, tadi Pak Hendri menyebutkan banyak sekali faktor eksternal, lembaga-lembaga yang kemudian menjadi kunci juga kesuksesan KPU, pemilu dan pilkada di Temanggung gitu. Nah, ada nggak Pak Hendri cerita menarik, cerita yang kemudian berkesan sekali bagi Pak Hendri di tengah perjalanan penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita kemarin, yang mungkin ini adalah cerita di balik layar yang masyarakat perlu tahu itu di balik kesuksesannya pemilu dan pilkada di Temanggung? Ya, saya ketika pemilu lalu saya juga terkesan ini kita punya badan ad hoc yang mereka juga saya kira mempunyai semangat yang tinggi dan jiwa pengorbanan yang tinggi ya. Pernah ada KPPS ya, cerita KPPS itu yang pada hari H dia itu tiba-tiba sakit, itu bangun tidur rahangnya tidak bisa ditutup, kemudian pada jam 7 itu harus bertugas, tapi dia tidak merasakan sakit itu. Akhirnya bagaimana agar jam 7 itu tetap bisa bertugas tanpa meninggalkan tugas yang hari sebelumnya dia juga sudah disumpah karena dia ketua KPPS ya. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit, diboncengkan istrinya di RSU untuk menyembuhkan rahangnya itu. Ya, dalam waktu 2 jam atau 3 jam itu dia ternyata bisa sembuh di di rumah sakit itu. Setelah pulang di rumah sakit tidak istirahat, tapi langsung bertugas di KPPS itu, di TPS-nya, sehingga sampai selesai dengan menanggung rasa sedikit sakit gitu ya, karena sudah diobati, akhirnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terus yang Pantarlih juga begitu, Mas Bagus, kalau kita bisa mendengar cerita mereka harus sampai medan yang berbukit-bukit, kemudian sampai harus malam, kalau tidak siang karena pemilihnya yang mau dicoklit ini tidak ditemui, harus menemui malam tidak ditemui lagi, dia harus janjian dan akhirnya bisa melaksanakan coklit dengan baik. Itu ketika pemilu lalu. Ketika pilkada juga demikian ya, kita pernah ya kekurangan logistik sehingga pada H-1 harus mundar-mandir mencari logistik karena ketika menerima logistik itu jumlahnya ternyata ketika mau didistribusikan ternyata kurang gitu. Akhirnya kita cari TPS mana yang berlebihan, bahkan KPU mana yang berlebihan, kita minta untuk menutup logistik yang kurang itu. Dulu ada bilik kurang gitu ya. Terus kita mencari ke KPU lain. Nah, segalanya itu ini kalau tidak ada semangat, kalau tidak ada cita-cita untuk mensukseskan pemilu tentunya cukup berat pekerjaannya, tapi akhirnya bisa dilaksanakan dengan baik gitu.
Itu beberapa cerita ya. Kemudian yang di KPU sendiri juga sekretariat juga harus banting tulang. Kadang-kadang kalau pas pemungutan suara ini harus sampai dini hari ya. Kami tidak hanya di KPPS tapi di KPU juga harus jaga-jaga hingga dini hari, bahkan dari pagi tidak tidur, karena ya itu menjaga-jaga kalau nanti ada kekurangan logistik, kalau ada kekurangan harus bisa mencarikan jalan keluarnya. Tapi alhamdulillah segala kekurangan, segala kendala itu bisa kita selesaikan dengan baik gitu. Oke, tadi itu cerita-cerita di balik layar yang ternyata berkesan di mata Pak Hendri, dan mungkin banyak orang belum tahu terkait tadi ada ketua KPPS yang rahangnya tidak bisa nutup. Terus tadi ada berbagai cerita yang lainnya terkait Badan Etok, yang ini memang kita perlu apresiasi totalitas mereka, dan tanpa mereka juga kesuksesan pemilu dan pilkada mungkin akan sulit kita raih bersama gitu ya. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, di pilkada kemarin juga kembali terulang nih kejadian, kalau di pemilu ada KPPS yang rahangnya nggak bisa menutup gitu menjelang pemungutan suara. Di pilkada kemarin ada KPPS yang eh, pantatnya ini tertusuk paku, Pak. Betul, ya. Ini juga cukup berkesan waktu itu. Dia tetap bisa menjalankan tugas dengan baik sampai selesai gitu. Dia tidak kemudian meninggalkan pekerjaannya karena tertusuk paku. Tapi bukan paku yang untuk nyoblos kan? Untuk C6 itu. C6 ya. Oke, ya itu cerita-cerita unik yang mungkin akan kita kenang untuk di masa mendatang. Nah, dari ceritanya Pak Hendri tadi, banyak dinamika yang terjadi di pemilu, pilkada kita, termasuk tadi di logistik gitu ya. Apakah ada kemudian hal-hal evaluatif yang Pak Hendri temukan untuk perbaikan ke depan, preventif ke depan, agar kemudian pengelolaan logistik khususnya, karena ini divisinya Pak Hendri, ke depan bisa semakin baik lagi Pak Hendri di pemilu dan pilkada mendatang? Ya, ini tentunya ya setiap perjalanan pemilu, dari pemilu kita selalu ada evaluasi, dan saya kira evaluasi ini membuktikan bahwa untuk berikutnya lebih baik. Ketika misalnya pemilu kita logistik itu banyak yang kurangan, banyak yang tidak jumlahnya kurang tepat ya, terus kemudian sasarannya kurang tepat, tapi di pilkada ini ternyata lebih baik ya, lebih baik jauh lebih baik daripada pemilu, karena tepat sasaran juga, tepat jumlah juga, kemudian penataannya juga lebih baik. Nah ini setiap kali penyelenggaraan pemilu atau pilkada tetap ada evaluasi, dan ini sudah kita buat DIM itu Mas, setiap divisi bahkan membuat DIM agar ke depan pelaksanaan pemilu atau pilkada ini tentunya lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Satu pertanyaan saya ingin Pak Hendri jujur nih Pak. Dengan segala keribetannya logistik itu, enakan dulu disosialisasi atau sekarang di logistik Pak Hendri? Ya semua divisi ada plus minusnya ya. Ada yang di satu sisi ada enaknya, di sisi lain ada tidak enaknya juga ya. Kalau di Sosdiklis tentu enaknya itu kita diberi kebebasan ya, diberi kebebasan untuk berekspresi, untuk berkreativitas, dan tidak ada aturan-aturan yang terlalu mengikat gitu ya. Tidak ada batasan waktu dan lain-lain gitu. Jadi itu dari satu sisi lebih enak gitu. Tapi di sisi lain kita juga mempunyai tanggung jawab moral kepada masyarakat agar ketika nanti mereka menggunakan hak suaranya, mereka pertama mau ke TPS, dan kedua juga melaksanakan menggunakan hak pilih ini secara cerdas itu ya. Tidak money politik, tidak karena hoak dan sara dan lain-lain. Itu masih menjadi PR yang sangat berat bagi Devisus di Mas. Tapi di sisi lain untuk logistik juga kayak gitu ya. Logistik itu sekali bekerja langsung selesai ya. Ketika misalnya semua terpenuhi, misalnya kotak suara terpenuhi, bilik terpenuhi, semua bisa terukur semua. Sehingga ketika semua sudah tepat sasaran, ketika semua sudah lengkap jumlahnya, sudah selesai lah. Kalau di logistik kan belum selesai. Sosialisasi di Sokdilai belum selesai. Sosialisasi dilaksanakan tapi di kemudian hari hasilnya kita tidak dapat mengukur apakah partisipasinya tinggi, apakah mereka menggunakan pengemis dengan jelas. Tapi kalau di logistik apabila sudah lengkap semua, sudah kita ukur, pasti besok bisa melaksanakan pemungutan suara dengan baik gitu. Nah ini ada plus minusnya, ada enaknya, ada enggak ada enaknya terkait dengan tanggung jawab gitu ya. Saya kira itu. Jadi
sama-sama menyenangkannya dengan tanggung jawab yang berbeda gitu ya Pak ya. Iya, Dengan betul. beban tanggung jawab yang berbeda. Tapi sama-sama sepertinya kita lihat Pak Hendri menikmati nih kedua divisi yang pernah Pak Hendri rasa Iya. ampuh ini. Oke, dan ini sebuah pertanyaan besar di masyarakat. Banyak yang kemudian menanyakan hal ini. Apa sih kemudian pekerjaannya KPU setelah tahapan selesai gitu kan Pak? KPU ini mau ngapain sih setelah tahapan pemilu dan pilkada ini selesai? Pak Hendri mungkin bisa jelaskan nggak ke teman pemilih semuanya? Iya, betul betul. Jadi, memang ada begitu ya anggapan, ada pandangan masyarakat, semestinya KPU itu tidak perlu 5 tahun ya. Seperti PPK, seperti PPS itu Di ad hoc setelah kan gitu di ya. ad hoc ya, setelah nanti selesai pemilu, pilkada ya sudah membuat laporan diserahkan kepada masing-masing pihak kemudian selesai. Tapi, seperti tidak begitu, dalam realitasnya ya. Misalnya ya, ketika kemarin pemilu sudah selesai, kita laporan sudah selesai, penghitungan sudah selesai, kita masih punya banyak ini PR ya. Logistik itu kita masih harus menata lagi ya. Harus yang kemarin surat suara, kotak suara, bilik dan lain-lain itu harus dilelang itu. Lelang itu juga perlu persiapan yang panjang. Tidak sehari 2 hari tapi berbulan-bulan karena kita harus mengajukan usulan lelang, kemudian yang sana harus melelang, kemudian barang-barangnya itu juga harus menimbang dan lain-lain. Itu sudah kompleks nih, bahkan sampai setengah tahun seperti itu ya selama ini kayak gitu. Lalu kita juga masih dibebani amanah dari undang-undang untuk melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya. Itu setiap 3 bulan sekali kita harus memutahirkan data pemilih yang ada ya. Karena kan dalam perkembangan waktu ada pemilih yang sudah tidak berhak lagi memilih karena meninggal dunia ya, atau karena pindah, atau karena masuk menjadi TNI Polri. Lalu di satu pihak ada pemilih yang kemarin itu belum memenuhi syarat untuk memilih karena belum 17 tahun, belum nikah, terus pensiun dari TNI Polri. Nah, itu kita masukkan. Nah, itu pekerjaan yang memang di undang-undang harus dilaksanakan oleh KPU. Kemudian selain itu yang lebih berat lagi, kita juga dibebani untuk melakukan pendidikan politik, dalam hal ini pendidikan pemilih ya. Karena untuk ke pemilu, ke pilkada mendatang itu pemikiran mereka, wawasan mereka harus kita berikan pendidikan ya, pembelajaran gitu ya. Harus kita sosialisasi. Nah, ini tugas-tugas yang sangat berat bagi KPU setelah pemilu dan pilkada itu. Kemudian kita juga mempersiapkan SDM juga ya. Di internal KPU ini kan ada yang pensiun, ada yang masuk menjadi pegawai dan lain-lain ya. Nah, itu juga harus kita siapkan ya. Dan ibaratnya itu kalau dari Pak Sekretaris Koperasi itu, kita itu seperti tentara yang ketika tidak perang itu terus langsung dibubarkan tentara TNI kan enggak dibubarkan, tapi perlu berlatih lah, perlu disiapkan. Nah, ini ketika kita tidak pemilu ya kita perlu persiapkannya. Kita ketika tahapan pemilu tidak mungkin akan bisa melakukan ini pendokumentasian, pengarsipan data-data yang berserak itu ketika tahapan sudah tidak bisa terpikiran lagi, karena kita fokus ke tahapan pilkada pemilu. Nah, setelah pilkada pemilu ini kesempatan bagi kami ya untuk menata arsip-arsip, untuk memperbaiki sistem informasi-informasi ya. Karena kan kita juga mempunyai sistem informasi SIDALIH misalnya, kemudian kita mempunyai SIPOL, sistem informasi lain yang harus kita persiapkan ketika nanti pilkada dan pemilu mendatang. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya di ad hoc kan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sempat dilaksanakan ketika tahapan pemilu itu tidak ada waktu lagi ya. Nah, makanya itu perlu kita laksanakan ketika tidak ada tahapan pilkada dan pemilu itu. Oke, baik. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan banyak pihak di luar sana, apakah kemudian KPU setelah tahapan ini ada pekerjaan atau tidak. Tadi Pak Hendri sudah menjelaskan panjang lebar, ternyata memang pekerjaan belum selesai gitu ya. Jadi banyak sekali pekerjaan pasca tahapan maupun persiapan tahapan pemilu berikutnya yang harus dilakukan, dan banyak sekali
pekerjaan ini yang perlu dilakukan. Nah, jadi ini menjawab pertanyaan masyarakat dan mudah-mudahan nanti melalui kanal media sosial KPU kita bisa membuktikan bahwa KPU memang terus bekerja untuk seluruh masyarakat. Sebelum kita tutup podcast episode kali ini, mungkin Pak Hendri bisa menyampaikan harapannya ke depan untuk KPU dan untuk Temanggung sendiri yang sekarang sudah memiliki pemimpin barunya, untuk demokrasi kita ke depan di sini seperti apa Pak Hendri harapannya? Iya, jadi ini kan pilkada sudah selesai ya, sebelumnya pemilu juga sudah selesai, dan ini dari KPU sendiri, kami berharap di internal KPU sendiri ya. Jadi internal KPU itu tentunya tidak kemudian menurunkan ritme pekerjaan, semangat pekerjaan itu tidak diturunkan, karena kita juga masih mempunyai pekerjaan, dan saya kira ini butuh kreativitas, butuh semangat yang tinggi gitu kan. Karena kalau dari tahapan itu semuanya sudah ada jadwalnya, semua sudah ada anggarannya. Nah, kalau bukan tahapan ini, kita harus berkreativitas, karena tadi misalnya tanggung jawab kita untuk melakukan pendidikan politik kepada pemilih. Ini tentu tanggung jawab kita ketika tidak ada pilkada dan pemilu, tapi otomatis tidak ada ketentuan-ketentuannya gitu. Sehingga kita harus kreatif, harus termasuk saya satu lewat podcast ini ya, lewat media sosial, nanti rencananya kita begitu akan manfaatnya secara maksimal ini karena itulah sarana yang kita lakukan ya, yang bisa kita lakukan ketika tidak ada anggaran, ketika keterbatasan aturan-aturan, ketika tidak ada juklak junisnya itu untuk pelaksanaan pendidikan pemilih. Lalu berkait dengan hasil pilkada, saya kira kemarin masyarakat kita sudah cukup dewasa ya, masyarakat Kabupaten Temanggung ini, mereka dapat menerima hasil pilkada, walaupun mungkin ada di satu pihak yang tidak puas karena calonnya tidak terpilih gitu ya. Tapi mereka bisa dengan legowo menerima hasil pilkada ini. Apa buktinya? Buktinya tidak ada yang menggugat ke MK, tidak ada yang mempermasalahkan, dan tidak terjadi kekeosan gitu ya, tidak ada yang membuat anarkis dan lain-lain. Nah, ini saya kira suatu kedewasaan di masyarakat Kabupaten Temanggung. Ya, ke depan tentu semua hasil pemilu, hasil pilkada ini harus kita harus kita jaga gitu ya, kita dukung, kita jaga juga demokrasi di Kabupaten Temanggung. Apa bentuknya demokrasi? Ya tentunya ketika kekuasaan itu kalau tidak ada mengkritik, tidak ada yang mengingatkan, tentu akan nanti cenderung ada kesalahgunaan gitu. Nah, karena itu kami berharap nanti walaupun ini hasil pemilu pilkada sudah ditetapkan, tapi mari kita sama-sama tetap menjaga kondusivitas daerah. Mari bersama-sama kita tetap mengawasi pemimpin-pemimpin kita apabila mereka nanti ada penyelewengan, mereka ada ke belok-belok gitu ya, misalnya gitu. Mari bersama-sama kita ingatkan gitu. Dan saya kira ini di Temanggung ini keterbukaan sangat terbuka ya, kebiasaan publik ini terbuka. Kemarin juga ada yang demo di DPR, kita adik-adik mahasiswa kita demo di DPR juga bisa diterima dengan baik oleh kalangan dewan, dan ini dianggap sebagai iklim demokrasi yang ada di Temanggung gitu ya, tidak ada yang bermasalahkan. Saya kira gitu ya, ya. Baik, jadi artinya apapun perbedaan kita kemarin, mari kita lupakan dan kita kembali mengeratkan persatuan, dan walaupun kontrol sosial tetap dibutuhkan gitu ya Pak Hendri ya. Dan itu tadi perbincangan kita bersama Pak Hendri Sofyan Rois, Ketua KPU Satker terbaik di Jawa Tengah tahun 2024 kemarin. Dan tentunya nanti kita masih harapkan kehadiran Pak Hendri di episode-episode lain Pak Hendri, dengan tema-tema lain yang nanti tidak kalah seru dari pembicaraan kita di episode hari ini. Jadi ini kita laksanakan secara rutin ya, gitu ya. Kita mohon doa restunya nih dari Pak Hendri supaya nanti podcast ini bisa berjalan rutin dan juga bermanfaat untuk semuanya teman pemilih di rumah. Semua masyarakat, semua warga bisa menjadi narasumber gitu ya. Tidak hanya orang-orang tertentu. Jadi kita nanti akan menerima dengan senang hati ketika ada masyarakat yang
ingin menawarkan diri, ingin berbagi informasi di podcast ini, bisa datang langsung ke KPU Kabupaten Temanggung, nanti akan kita fasilitasi dari podcast obsesi kita. Baik, terima kasih Pak Idris sekali lagi. Teman pemilih semuanya, inilah akhir dari kebersamaan kita di obsesi hari ini, dan nantikan terus edisi-edisi selanjutnya dari obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dari channel YouTube KPU Kabupaten Temanggung. Dan saya Muhammad Bagus Pratomo, waktunya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.